Oke, selamat sore Bosman. Sore ini kita ngobrol, kita ketemu langsung sama yang lagi hit di Surabaya, terutama untuk kalangan-kalangan mahasiswa di Surabaya ini, yaitu otak-otak ikan Cak Andi yang lokasinya ada di depan kampus Unitomo atau depan kampus Perbanas Surabaya. Oke, kita langsung interview sama Cak Andi. Halo, selamat sore Cak Andi. Selamat sore. Ini lagi nyiapin adonannya Cak Andi ya? Iya, habis mas. Ini adonan terakhir ya Cak Andi ya? Ya, jangan terakhir mas. Ini apa aja ini bahan-bahannya Cak Andi? Bahan-bahannya ikan sama telur mas. Ikan, telur, bawang, dan sama tepung mungkin ya? tepung ya. Terus dicampur air atau gimana Cak Andi? Iya, sama air di blender gitu. Nah, untuk satu adonan ini dalam satu ember ini berapa isi berapa Ini tepung? 2-3 kilo. 2 sampai 3 kilo tepung. 2-3 kilo semua ini berarti. Oh gitu. Untuk ikannya berapa kilo? Ikannya 15-14. 15 kilo. Iya, 15 kilo ikannya. Telurnya sampai berapa butir? Telurnya 4 kilo. 4 kilo. Iya. Terus diaduk jadi satu ya Cak Andi ya? Jadi satu di blender gitu. Di blender ya, pakai blender. Pakai blender. Terus habis gitu tinggal langsung digoreng ya Cak Andi ya? Tinggal digoreng gitu. Oke, kita hidupin Bosman untuk kompornya. Nah, ini minyaknya ya Cak Andi ya? Iya, minyak. Ini berapa liter harus minyak panas, ini? Mas. Harus bener-bener panas ya? Iya. Tapi nggak ngukur ya Cak Andi ya? Gimana? Untuk berapa derajat panasnya? Enggak, pokoknya butuh panas itu. Cuma digini-giniin doang ya Cak Andi ya? Gimana cara gorengnya Cak? Bosman? Nah, gini tutorialnya ya. Tutorialnya gimana Cak? Bosman? Tutorialnya cara bikin pakai. Saya panggil sampean Bosman aja ya, Andi ya. Ini adonan terakhir Mas ya. Oh, sambil dikasih minyak dikit ya biar nggak lengket ya. Lengket. Wow, cepet banget Bosman. Ini sampai berapa adonan gini Cak Andi di Pokoknya di depan? masuk di ini dalam 300-an Mas. 300 biji. biji. Satu bijinya ini berapa harganya? 250 saya jual. Pun satu biji Bijian. Nah, kalau otak-otak. kalau belinya bebas Mas. Gua nggak patok harga ya. Amat harga. Oke. Untuk awal mulanya kepikiran sampai jualan otak-otak itu gimana sampai pada akhirnya sekarang jualan sampai sekarang tuh gimana Cak Andi? Saya pengen itu Mas, pengen mandiri Mas. Awalnya pengen mandiri. Soalnya kita pernah ikut orang itu terikat orang nggak enak Mas. Oh. Kalau kita pengen libur, pengen nggak bisa Mas. Pengen libur lama nggak bisa. Kalau ikut orang kan 1 hari 2 hari Mas. Oh gitu ya. Ya kan? Kalau usaha sendiri kan pengen libur, pengen itu bisa Mas. Oh gitu ya Andi ya. Nggak terikat Mas. Dulu ya malu Mas jualan gini Mas. Awalnya ya. Tapi ini terinspirasi dari kakak ini. Terinspirasi dari kakak yang kandung. Kakak kandung yang di Tulungagung. Juga jualan otak-otak Iya, ikan gini. Di sana tuh usahanya sempol, otak-otak sama tusuk sempol. Terus Cak Andi dulu sempat ikut kakak atau gimana? Pernah ikut kakak. Berapa tahun ikut kakak Cak Andi? Kalau nggak salah hampir berapa bulan? Belum setahun kok. Berapa? Hampir setahun. Hampir setahun ikut kakak. Terus pada akhirnya memutuskan untuk jualan sendiri. Jualan sendiri ya. Nah, terus jual sendiri akhirnya terrealisasi. Jualnya di mana Cak Andi? Dulu saya di sekolahan SD Mas. Di daerah di kota mana? Di SMP 6. Surabaya? SMP 6 Jalan Jawa sana. Oh gitu. Itu adonan terakhir udah habis ya Cak Andi ya? Habis terakhir ini. Oke. Terus akhirnya jualan sendiri itu menggunakan gerobak atau gimana Cak Andi? Dulu enggak Mas, pakai sepeda ontel Mas. Pakai sepeda ontel? Ngontel dulu saya. Sendirian Ngontel itu. Sendirian. Pertama ngontel Mas, tahun 2007 itu Mas. Tahun 2007? Itu prosesnya berapa tahun Cak Andi sampean ngontel gitu? Dulu pertama ngontel tahun 2007 sampai 2009. Setelah itu saya 2009? beli ya, setelah itu rombong pakai sepeda motor. Setelah 2 tahun berganti sepeda motor. Rombong motor. Dari 2009 sampai ke
ke 2011 akhirnya Ganti pakai rombong. gerobak. Oh gitu. Sampai sekarang ya, Yandi ya. Mangkal, kalau pakai motor kan kita bisa keliling-keliling. Kalau saya pakai rombong ini mangkal ini. Dulu waktu masih naik sepeda ontel, Yandi itu untuk bahan-bahan yang disiapkan tuh sampai berapa kilo setiap harinya, Yandi? Dulu saya merintis 6 kilo, Mas. Kasih 6 kilo 6 ya. kilo sampai 46 kilo. Untuk duit nominalnya satu hari itu pendapatannya berapa, Yandi? sekarang ini, Pak. Waktu ngontel dulu. Baru ngontel kalau nggak salah berapa ya? 130 kalau salah. Satu hari. Satu hari itu. Itu bukan bersih ya? Bukan bersih, kotor itu. Untuk kotor masih ya, belum dibeli bahan-bahan lagi nanti Belum, ya. 130, Mas. 130. Heeh. Untuk saat ini Candi yang sudah punya rombong sendiri atau mungkin bahkan sudah punya anak buah Candi, Udah punya satu, Mas. berapa? Sudah punya 2 rombong saya ini. 2 rombong. Wah, bosman. Satu di kampus, satu di Gokil banget bosman. Candi ternyata sudah Kampus. punya 2 rombong dan 2 karyawan. Satu yang pegang satu rombongnya lagi ada di Di depan depan kampus sama di depan rumah. Satunya lagi ada yang kerja di dapur, bagian dapur, bosman. Terus Candi, Nah, untuk pendapatannya saat ini setelah pakai rombong, punya 2 rombong ini satu harinya sekitar berapa Candi? kalau satu rombong 18, Mas. 18 juta. Enggak, 1.800.000. 1.800.000. Hampir 2 lah. Hampir 2 juta ya. Nah, kadang nggak mesti, Mas. Ini kadang bisa jadi banyak, kadang kurang. Wow, Kadang keren. tergantung mekar, kadang enggak gitu, Mas. Bayangin bosman, dari pertama ngontel pendapatan satu hari itu 130.000 rata-rata. Saat ini Candi punya 2 rombong, penghasilannya rata-rata 1.800.000. Bayangkan, masih belum pengen jadi bos sendiri. Wah, kayaknya kalian harus dipikirkan lagi deh. Terus Candi, Nah, asik nih, tambah asik nih ngobrolnya, tambah panas nih karena deket kompor ini Candi. lama hujan-hujan ini. Iya Candi. Nah, ada orang beli. Oh, ini kebetulan ada orang beli Candi. Ini diadu-adu sampai berapa menit Candi? 5 menit. 5 menit ya Candi ya. 5 menit. Biasa saya di depan, Mas. Mulai sekarang tak masukin gang, Mas. Gara-gara? Ya rame itu, macet di depan. Wow, bosman. Gara-gara rame Candi di depan kampus Perbanas. Sampai Sampai dikejar-kejar Satpol PP. Wow, gokil banget. Kecap. Nah, itu kecap apa, Chan? Kecap manis. Manis ya. Heeh. Satu ya, Mbak ya. Amit. Balik 1.000 ya. Kasih, Mbak ya. Oke. Oke, Candi. Barusan ada pembeli bosman ya. Ah. Ternyata hujan-hujan gini memang enaknya ngemil ya, ngemil otak-otak ikan ya. Hangat-hangat. Wah, pasti mantap. Terus kita ke depan, jenengan itu punya berusaha sendiri, pengen buka usaha sendiri itu apa? Untuk Kan? motivasi ke depannya, gimana? Saya ingin mengembangkan ini, Mas. Saya kembangkan. Motivasinya saya kembangkan. Ingin mengembangkan usaha sendiri Ah. gitu. Cuma banyak, Mas, pingin orang dikirim ke luar apa? Luar daerah, luar kota, tapi terkendala soal itu, Mas. Apa? Alatnya itu loh, kadang takut basi kalau lebih Adonannya? kan banyak yang minatnya luar kota itu, Mas. Tapi saya nggak Oh, ada bisa. yang pesen kayak gitu? Banyak, Mas, emang nggak bisa ngantar, Mas. Terkendala. Wah, pesanan adonan itu sampai di keluar kota ya, Pak? Tapi saya Candi ya? nggak bisa ngantar. Terkendala itu, Mas, alat Alat transportasi maksudnya? pendingin. Oh, pendingin ya. Harus ada pendingin. Kalau Oh, gini iya, nggak iya. ada pendingin. Ini bertahannya satu adonan setelah dicampur semuanya itu berapa hari. lama? 1 hari. Kalau masuk freezer berbulan-bulan. Oh, Tapi kalau gitu. kita langsung digoreng harus 1 hari. Ya ini bosman. Ini adonan terakhir yang sudah jadi, yang sudah matang ya. Assalamualaikum. Ketatap. Wah, ini udah rugi berapa rupiah ini, Yandi? Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Mbak,
Berapa? Ribuan dua Pak. Sambelnya bisa? Bisa. Kecap? Terakhir, Pak. Iya. Kautan ya wes entek kan mau. Sama nak nyari aku di dalam sini ya kalau nggak ada ya. Aku masuk dalam soal kadang di depan ruam ya. Ya, makanya tak masuk kenapa? Makanya tak cari nggak ada. Iya, kalau nyari di situ. Kita masuk kok. Heeh. 10 ribuan dua. Apa namanya? Saya nggak masuk Pak tadi nih. Tujuan kan gara-gara misalnya tadi mampir terus ke sana sepi. Oh gitu. Ya udah sekalian aja. Mbak tinggalnya di sini? Enggak di Gubeng. Di Gubeng? Heeh. Jauh-jauh dari Gubeng sini? Enggak, saya kerjanya daerah sini Mas. Oh, dari sekaligus mampir gitu ya? Iya. Oh, pantesan kayaknya barusan udah masuk ke gang, balik lagi ya? Makanya kok sepi ya udah deh mampir gitu. Iya. Biasanya Amit, kan rame makasih banget. ya. Nggih, Iya, iya, iya. Iya. kasih kecap. Boleh. Ini mau beli berapa? Sukanya biasanya rasanya apa Mbak Firly? Campur. Manis sama pedes? Oh gitu. Ini adonan terakhir kayaknya Candi, katanya ke Candi. Iya, wis ini, jangan Mbak. goreng lah. Iya. Iya. Ini tadi mau makan di mana Mas? Sama kalau nyari nggak ada ini di dalam situ ya masuk aku. Alah. Wah ini datang lagi nih. Men. Dari mana Mas? Dari channel nama channelnya jadi bos. Jadi bos. Jadi bos. Sudah dua ya. Ya. Untuk kerjanya di daerah mana Mbak? Dari sini. Daerah Semolowaru sini. Ya. Kalau Semolowaru semua. Itu 10.000 aja Candi ya? 5 ribuan dua ini. 5 ribuan dua? Heeh. Kasih ya. Oh 5 ribuan dua. Iya, ini juga. Tuh, sampean jadi berapa? Jadi itu lah apa-apa. Kalau udah Mbak. Oke bosmen. Untuk yang doyan ngemil ya, yang doyan ngemil Ini nomor WA-nya, Mas. mungkin Kalau mau pesen, bisa Mas. datang langsung ke otak-otak Candi di Jalan Raya Semolo Ngindernya, Ini semua lo depan kampus. depan kampus Perbanas. Di rumah saya juga jualan frozen, Mas, sama adonan. Ini saya khusus gorengan aja. Di rumah jual frozen. Kuncinya apa Candi untuk bisa buka usaha yang pada akhirnya usaha kecil akhirnya berintis lambat laun jadi lebih maju lagi, yang pada akhirnya punya karyawan 3, 2 pasien dengan itu apa kiat-kiatnya? Maksudnya tip-tipnya gitu loh untuk karyawan, Satu untuk itu kawan-kawan kalau bosmen. saya pribadi saya, Mas. Satu berusaha jangan malu, Jangan malu ya. Jangan putus asa, dan putus asa. jujur, kebersihan gitu. Oh gitu ya. Heeh. Oke bosmen, mungkin tips-tips dari Cak Andi yang untuk bosmen yang ada di rumah untuk mau berwirausaha jangan takut.